Istiqyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jurusan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Almira Papa Jainul, Hadir. Aditya Mamonto, Hadir. Rafa Hasan, Hadir. Syarsa Mamonto, Hadir. Gita Rahman, Hadir. Rifandi Jueni. Hadir. Baik hadir semuanya hari ini. Ibu. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sudah siap untuk belajar? Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi mengenai kurban. Pada pembahasan kali ini Ibu harap kalian bisa memahami apa itu kurban, apa itu hukum kurban, waktu dan tempat kurban, ketentuan kurban, pembagian kurban, tuntunan dalam berkurban, serta hikmah dari berkurban. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kurban. Pasti adik-adik di sini sudah pernah mendengar tentang kurban. Apa sih kurban itu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari kurban. Pengertian kurban. Kurban ini berasal dari kata ba, yang berarti dekat. Sedangkan kurban menurut syariat yaitu memiliki arti menyembelih hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Selain itu, kurban juga disebut dengan udhiyah. Sampai di sini paham? Baiklah, kita lanjut ke hukum dari kurban. Perintah untuk berkurban ini terdapat ke dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2. Pastinya kalian sudah hafal ya Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ya, yang bunyinya Inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban sendiri yaitu termasuk ke dalam sunnah muakkad. Atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun untuk orang yang memiliki kelebihan harta, alangkah baiknya ia untuk berkurban, karena ia adalah sebaik-baiknya kurban atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu waktu dan tempat penyembelihan. Pelaksanaan kurban ini dilaksanakan pada
Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada selesai sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sampai di sini jelas? Baik, selanjutnya tempat penyembelihan hewan kurban ini alangkah baiknya berdekatan dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Misalnya sholat Idul Adha itu dilaksanakan di masjid, alangkah baiknya penyembelihan hewan dilaksanakan berdekatan dengan masjid yang dilaksanakan sholat Idul Adha. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ketentuan hewan kurban. Adik-adik di sini ada yang tahu hewan apa saja sih yang digunakan untuk berkurban? Kambing, domba, Kambing, lalu sapi, domba, Dan unta. unta, serta dari keempat hewan ini bisa digunakan berkurban apabila sudah cukup umur serta tidak memiliki cacat seperti pincang, sakit atau terlalu kurus. Ketentuan untuk keempat hewan ini yaitu yang pertama untuk kambing sekurang-kurangnya berusia 1 tahun. Selanjutnya untuk sapi sekurang-kurangnya berusia 2 tahun. Untuk domba akan bisa dikurbankan sekurang-kurangnya berusia 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Dan yang terakhir untuk unta sekurang-kurangnya berusia 5 tahun. Sampai di sini jelas hewan-hewan yang digunakan untuk berkurban? Jelas. Baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban. Daging kurban ini alangkah baiknya dibagikan kepada fakir miskin dengan dalam keadaan mentah atau belum dimasak. Pembagian daging kurban yaitu yang pertama, sepertiga daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga bagian daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Yang kedua, sepertiga bagian daging kurban itu bisa dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, atau sahabat dekat. Selanjutnya yang terakhir yaitu sepertiga daging kurban dibagikan kepada dimakan oleh sahibul kurban atau dimakan oleh sahibul kurban atau orang yang berkurban. Sudah paham tentang pembagian daging kurban? Sudah. Baik, kita lanjut ke tuntunan dalam penyembelihan hewan Kurban. Tuntunan dalam penyembelihan hewan kurban ini yang pertama yaitu syarat
Syarat hewan yang dikurban yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup dan tidak mati ataupun bangkai. Jadi jika hewan sudah mati sudah tidak bisa untuk dikurbankan. Yang kedua yaitu syarat orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih. Itu berakal. Berakal baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu yang menyembelih adalah seorang muslim. Seorang muslim. Lalu poin yang terakhir yaitu menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sampai di sini paham? Jadi syarat orang yang menyembelih itu yaitu orang yang berakal, serta berakal bagi laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya orang yang menyembelih yaitu seorang muslim. Dan yang terakhir yaitu menyebut nama Allah ketika menyembelih. Selanjutnya poin ketiga yaitu syarat untuk menyembelih. Syarat untuk menyembelih. Pada syarat ini yang pertama yaitu memotong hewan sembelihan dengan menggunakan besi atau sebagainya. Mau itu besi tajam ataupun tidak tajam, asalkan itu bisa memotong leher dari hewan yang akan disembelih. Selanjutnya, yang syarat untuk menyembelih yang kedua yaitu tidak menggunakan tulang atau kuku. Yang kedua yaitu tidak menggunakan tulang atau kuku. Jadi untuk menyembelih hewan kurban ini tidak dibenarkan untuk menggunakan tulang atau kuku. Poin keempat yaitu adab dalam penyembelihan. Adab dalam penyembelihan. Adab yang pertama dalam penyembelihan yaitu berbuat baik kepada hewan sembelihan. Adab yang kedua yaitu membaringkan hewan ke sisi kiri. Membaringkan ke sisi kiri. Baringkan ke sisi kiri, memegang pisau dengan tangan kanan. Memegang pisau dengan tangan kanan. Lalu menahan hewan ketika menyembelih. Menahan hewan ketika menyembelih. Ada penyembelihan yang ketiga yaitu meletakkan kaki ke sisi leher hewan. Meletakkan kaki ke sisi leher hewan. Poin yang keempat yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dan adab dalam penyembelihan yang terakhir yaitu atau poin yang kelima yaitu mengucapkan basmalah. Dan takbir ketika hendak menyembelih hewan. Basmalah dan takbir.
Sebelum kita menyembelih hewan itu, kita harus mengucapkan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, serta takbir, yaitu Allahu Akbar. Sampai di sini mengenai adab-adab dalam penyembelihan, agar dipaham? Paham. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah dari ibadah berkurban. Hikmah dari ibadah kurban. Jadi dalam ibadah kurban ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, hikmah yang dapat diambil bagi orang yang berkurban, yaitu yang pertama, bagi orang yang berkurban, yaitu yang pertama, lebih menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kecintaan kepada Allah. Yang kedua yaitu menambah rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah berkurban, yaitu menambah rasa syukur kepada Allah. Tidak hanya hikmah yang dapat diambil dari ibadah berkurban ini tidak hanya bagi orang yang berkurban, namun juga bagi orang yang menerima kurban. Hikmah yang dapat diambil bagi orang yang menerima kurban yaitu yang pertama, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bertambah semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengetes apakah kalian sudah memahami atau sudah mengerti apa yang dijelaskan tadi di depan, itu akan memberi kalian games. Apakah kalian siap? Siap. Baik, games ini yaitu spidol ini akan ibu berikan kepada adik Mira. Lalu adik Mira memberikannya kepada Bapak. Begitu seterusnya. Nah, namun di saat spidol ini berjalan, kalian harus melafazkan Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai dengan 3. Lalu selanjutnya di mana spidol ini berhenti? Pada saat kalian selesai melafazkan itu dan berhenti, misalnya berhenti pada Mira, kepada adik Mira yang akan ibu berikan pertanyaan. Lalu adik Mira harus menjawab apa yang ibu tanyakan. Paham? Paham. Kita mulai saja ya. Silakan. Mulai dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Hai, karena sudah berhenti pada adik yang ibu ingin tanyakan itu mengenai sebentar sebelum bertanya ibu orang harus terlebih dahulu. Bapaknya agar kalian tidak menyontek di papan. Untuk adik-adik pertanyaannya yaitu hewan apa saja sih yang digunakan untuk berkurban dan berapa masing-masing umur hewan tersebut? Kambing 1 tahun, domba 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ya baik, Masya Allah, untuk sekali tadi. Berarti dia memperhatikan apa yang dijelaskan tadi. Kita lanjut. Lanjut, ada. Baik, Adit silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna jannaka wal kautsar. Karena spionnya berhenti pada hari saja, yang ingin ditanyakan yaitu kan pembagian dari kurban dibagikan mutlak. Lalu pada fakir miskin, berapa saja sih bagian dari kurban yang dibagikan kepada orang-orang yang wajib menerima kurban? Sepertiga dimakan 1000 korban. Ya. Sepertiga dibagikan kepada orang miskin. Sepertiga dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, dan sahabat. Ya, Masya Allah, benar sekali. Baik adik-adik, karena dalam game tadi yang Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, kalian sudah menjawabnya dengan benar. Jadi, Ibu dapat menunjukkan bahwa kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kita hari ini yaitu mengenai kurban, yaitu kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korban, yang memiliki arti ya. Sedangkan kurban menurut istilah yaitu menyembelih hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Waktu pelaksanaan kurban itu sendiri yaitu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, ya, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. ya,